Baik, setelah kita bahas tadi panjang lebar 18 menit, entah ini berapa menit nanti. Pertama, kita telah menemukan blok penyungkupan atau blok 75% dengan kriteria yang ada di dalam. Bibit di blok penyungkupan 2 bulan dan sudah kita bahas. Bibit 2 bulan ini kita seleksi. Bibit terbaik kita pindahkan ke blok selanjutnya. Blok apakah ini? Ya kita lihat. Tergantung perlakuan, tergantung kebutuhan bibit itu terhadap perlakuan-perlakuan yang kita buat. Baik, kita masuk ke bahasannya. Umur 1 bulan sudah, 2 bulan sudah, pindah ke, berarti ini mulai dari umur 3 bulan. Pada saat umur 3 bulan ini, naungan kita harus tambah. Kenapa? Karena ini judulnya perlakuannya adalah optimalisasi pertumbuhan tanaman. Blok pertama yang kita sudah dapatkan blok penyungkupan atau blok 75% itu tujuannya memastikan bibit itu hidup. Nah, blok kedua ini entah apa nama nanti tergantung, tujuannya adalah atau perlakuannya adalah pengoptimalan proses pertumbuhan tanaman. Nah, itu dia. Kenapa? Karena umurnya sudah masuk 3 bulan. Proses fisiologi tanaman, proses fotosintesis sudah mulai berjalan menuju ke normal. Kita bahas satu-satu. Kalau bicara persentase hidup dan mati, bulan ketiga kita belum bisa bahas. Nah, kenapa? Karena prosesnya masih berjalan. Nah, kan peningkatan proses pertumbuhan pada saat bulan ketiga karena baru pindah belum terlihat. Jadi kita belum bisa bahas persentase. Jangan dulu, kita amati dulu. Karena pertumbuhannya pada saat bulan ketiga itu masih belum signifikan. Kemudian bulan keempat sudah agak signifikan, tapi belum kita bisa amati kematiannya, hidup dan matinya. Kenapa? Karena kita harus secara kasat mata, secara visual harus jelas dulu. Kalau kita sudah dapat melihat secara visual pertumbuhannya dan disitu sudah kita bisa lihat secara visual juga kualitas tanaman, barulah kita bisa menentukan hidup matinya bibit. Nah, pada saat bulan keempat, belum bulan kelima sudah terlihat, sudah sangat signifikan. Sudah kita tahu bibit tersebut kualitasnya. Nah, sudah kita dapat seleksi dan kita juga sudah melihat persentase kematian pada umur tersebut, umur 5 bulan. Jadi pada umur 3 bulan pada saat baru pindah kita amati, persentase hidup dan mati belum kita ketahui. Naungan sudah bertambah 50%, cahaya masuk 50%. Kemudian proses fisiologi meningkat. Seiring berjalannya waktu, pertambahan cahaya matahari masuk, proses fisiologi tanaman meningkat. Itu sudah pasti. Kemudian kriterianya, semakin bertambahnya umur, ini sudah bertambah 1 bulan dari blok tadi, artinya kan secara visual kita sudah bisa pelan-pelan melihat kualitas bibit. Nah, tapi belum terlalu signifikan saya bilang tadi. Sifatnya meningkat, artinya belum ada gejala penurunan kualitas. Jadi bibit harus tetap dipertahankan di blok ini dengan cahaya 50%. Ketinggian itu sudah 30-35 cm pada umur 3 bulan. Lalu kekokohan batang 40%-an. Kekompakan media itu sudah 50%. Jumlah helai daun dalam bentuk persentase itu sudah 15%. Kemudian tujuan masih meningkatkan kualitas tumbuh. Belum bisa dapat nama karena belum terarah. Lalu pada bulan keempat perlakuannya tetap optimalisasi pertumbuhan dengan perlakuan-perlakuan apapun itu, peningkatan unsur hara, penyiraman, pemupukan kalau ada, dan lain-lain sebagainya. Persentase hidup dan mati belum bisa kita dapat karena masih belum signifikan pertumbuhannya, sudah agak signifikan. Kita tunggu yang signifikan. Naungan masih sama, kita pertahankan 50% karena belum ada penurunan kualitas. Cahaya berarti 50%, fisiologi tanaman sudah meningkat lagi menjadi 60%. Kriterianya terlihat sudah agak signifikan kualitas dari bibit secara visual.
sifat tetap sama, meningkat. Jadi belum kita bisa pindahkan ke blok lain karena proses bibitnya masih meningkat, kualitasnya, pertumbuhannya masih meningkat. Tinggi bibit pada umur 4 bulan ini sudah 35 sampai 40 cm. Kekokohan batang sudah 60%, kekompakan media 60%, kemudian jumlah helai daun sudah masuk ke angka 20%. Tujuannya sama, peningkatan kualitas tumbuh. Jadi pada saat umur 3 sampai 4 bulan belum kita bisa tahu nama blok ini nanti. Jadi kita bahas karena bibit masih dipertahankan, berarti blok ini belum selesai. Pada bulan kelima umur bibit 5 bulan, perlakuan optimalisasi pertumbuhan tetap harus berjalan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat persentase hidup dan mati. Hidupnya rata-rata kalau kami amati itu 90%, mati 10%. Naungan masih 50%, lalu cahaya masuk 50%, fisiologi sudah meningkat, proses fisiologi sudah meningkat lagi menjadi 70%. Kemudian kriterianya tetap kualitas sudah terlihat signifikan. Dari tidak signifikan, agak, dan signifikan. Artinya apa? Di sini kita bisa memilih bibit yang berkualitas dengan tidak kayak ditemukan tadi. 90% yang hidup dan 10% yang mati. 10% yang mati ini bukan hanya mati, bibit mati betulan, bibit kerdil, apkir, dan bibit yang harus dimatikan karena tidak masuk kriteria bibit standar. Jadi itu. Lalu setelah kita amati pada bulan kelima ini proses bulan ketiga meningkat, bulan keempat, bulan kelima, pada akhir bulan kelima itu sudah mulai terjadi penurunan. Penurunan ini akibatnya apa? Ini terkait dengan proses fisiologi tanaman, proses fotosintesis. Pada umur bibit 5 bulan ini rupanya sudah harus peningkatan cahaya matahari lagi, intensitas cahaya matahari masuk ke blok harus sudah meningkat lagi. Ya betul, karena bibit sudah pertumbuhan sudah mendekati normal, jumlah helai daun sudah bertambah, proses fisiologi meningkat. Ya kalau cahaya tetap sudah bertahan di 50%, ya akan berpengaruh terhadap kualitas tanaman. Makanya pada umur bibit 5 bulan harus sudah dipindahkan. Tapi sebelum pindah kita bahas dulu yang lain-lainnya. Untuk tinggi bibit pada umur 5 bulan ini sudah 40 sampai 45 cm. Kemudian kekokohan batang itu sudah 80% kekokohan batangnya. Kekompakan media sudah 70%. Jumlah helai daun persentasenya 25%. 25% dari ketinggian total bibit standar siap tanam. Nah, tujuannya meningkatkan kualitas tumbuh. Jadi di sampai umur 3 sampai 5 bulan ini peningkatan kualitas tumbuh, pengoptimalan pertumbuhan. Nah, tadi kalau kita bicara optimal, kalau sudah ada proses penurunan kualitas berarti sudah tidak optimal. Makanya stop sampai di situ blok ini. Sudah harus bibit terbaiknya dipindahkan ke blok selanjutnya dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya pada umur 3 sampai 5 bulan bibit masih di tempat yang sama. Pada saat umur 5 bulan mau habis 5 bulan penurunan kualitas, berarti bibit harus diperlakukan lain. Perlakukan apa? Terkait dengan cahaya. Maka bibit pada umur 5 bulan harus digeser ke blok dengan penambahan intensitas cahaya matahari lagi. Jangan 100%, mungkin persentasenya meningkat ke cahaya masuk 75%. Jadi itu. Nah, kalau bibit umur 5 bulan sudah harus pindah, maka kita bisa bibit blok 3 sampai 5 bulan ini kita sudah bisa beri nama. Nah, namanya kami pikir-pikir ya alangkah bagusnya karena ini proses pemindahan bibit dari blok penyungkupan ke blok baru ini. Nah, proses pemindahan ini itu kita kan menyapit. Makanya blok ini adalah blok khusus tempat sapi, makanya kita beri nama blok penyapian. Penyapian itu memindahkan bibit-bibit terbaik dari blok penyungkupan ke blok ini, memindahkan bibit hidup ke blok ini. Nah, blok ini blok penyapian yang diberi nama. Jadi sudah tahu ada blok penyungkupan dan sekarang blok
penyapian. Nah, blok penyapian ini karena di sini naungannya 50% cahaya dan 50% ternaungi, nah, kita beri nama lain. Blok ini adalah blok 50%, blok penyapian atau blok 50%. Jadi itu sudah 2 blok kita temukan terkait dengan proses pertumbuhan bibit dari 0 sampai siap tanam. Jadi sudah blok penyungkupan 0 sampai 2 bulan, kemudian blok penyapian atau blok 50% itu 3 sampai 5 bulan. Dasarnya apa? Pada saat umur 2 bulan sudah harus pindah karena sudah ada penurunan. Pada saat di blok penyapian umur 5 bulan harus pindah, sudah ada penurunan, kita kan harus meningkat itu. Kalau sudah ada penurunan berarti dia perlu perlakuan lagi. Jangan sampai nurun, meningkat, makanya harus diperlakukan lagi. 2. Blok perlakuan sudah dekat. Blok penyungkupan atau blok 75% seperti video pertama. Blok penyapian atau blok 50% yang sekarang kita bahas. Karena waktunya panjang, untuk ini 11 menit. Kalau saya langsung bahas bibit pada umur setelah 5 bulan akan lebih panjang lagi, takut ada yang malas nonton. Jadi kita bersambung lagi. Setelah kita bahas ini, kita bahas setelah pindah ke perlakuan lain, ini blok apa namanya nanti kita lihat. Saya kira itu kita tunggu bahasan perpindahan ke umur 6 bulan ke atas. Oke, gaspol itu kata Dennis Sergan. Begitulah kira-kira kata alif ulama. Terima kasih, ditunggu sambung.